Halo semuanya, selamat datang di channel Zahra Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Alina berdiri di tengah ruang tamu dengan tubuh gemetar. Matanya yang sembab menatap ibunya, Bu Rina, yang duduk di sofa dengan wajah dingin. Di sampingnya, Rani kakak tirinya tersenyum sinis sambil melipat tangan di dada. Sementara itu, ayahnya, Pak Surya, hanya duduk diam, tak berani menentang istrinya. "Aku tidak mau menikah dengan Om Haris, Bu." Suara Alina bergetar, namun tetap tegas. "Dia tua. Aku bahkan tidak mencintainya." Tamparan keras mendarat di pipinya. Alina terhuyung, memegangi pipinya yang terasa panas. "Jangan kurang ajar," bentak Bu Rina dengan mata melotot. "Apa kau pikir kau ini siapa? Hah? Seorang putri bangsawan yang bisa memilih jodoh sesuka hati? Kita ini miskin. Alina, kau harus menikah dengan Om Haris supaya kita bisa keluar dari kesengsaraan ini." Air mata Alina mengalir deras. "Tapi Bu, aku ini anakmu. Aku manusia, bukan barang dagangan yang bisa dijual demi uang. Dan kau pikir kita bisa bertahan tanpa uang?" Bu Rina mendengus. "Om Haris itu kaya, Alina. Kau tahu berapa banyak uang yang bisa kita dapat kalau kau menikah dengannya? Kau pikir biaya hidup kita dari mana? Dari mimpi-mimpimu yang tak berguna itu?" Alina menggeleng kuat. "Aku bisa bekerja, Bu. Aku bisa cari uang sendiri. Aku tidak perlu menikah dengan pria tua itu." Rani terkekeh sambil memainkan kukunya yang sudah dicat merah menyala. "Oh, tolonglah, Alina. Kau pikir kau bisa bekerja dengan otak pas-pasan seperti itu? Paling-paling kau cuma jadi pelayan atau kasir minimarket. Om Haris itu kesempatan emas. Tapi kau malah bertingkah seolah kau ini berharga." Alina menatapnya dengan amarah. "Setidaknya aku tidak menjual harga diriku demi uang." "Kau..." Wajah Rani langsung merah padam, tetapi Bu Rina menahan tangannya. "Cukup." Suara ibunya menggema. "Dengar, Alina. Kau tidak punya pilihan. Pernikahan akan tetap berlangsung besok. Aku sudah menerima uang muka dari Om Haris. Jika kau berani kabur atau membatalkan pernikahan ini, aku sendiri yang akan memastikan hidupmu jadi neraka." Alina merasakan tubuhnya melemas. Napasnya terasa sesak. Ayahnya yang sedari tadi diam hanya bisa menunduk, seolah pasrah pada keputusan istrinya. "Pak, tolong aku." Alina menatap ayahnya dengan harapan terakhir. "Aku anak ayah, kan? Tolong, jangan biarkan ini terjadi." Pak Surya mengangkat wajahnya dengan tatapan penuh kesedihan, tetapi tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. "Kau pikir dia bisa menolongmu?" Suara Bu Rina mencemooh. "Dia bahkan tak punya keberanian untuk melawan aku. Jadi lupakan saja. Sekarang naik ke kamarmu, tidurlah, dan siapkan dirimu untuk menjadi istri Om Haris besok." Alina berdiri terpaku. Dunia terasa runtuh di sekelilingnya. Dengan langkah berat, ia menyeret kakinya ke dalam kamar. Begitu pintu tertutup, tangisnya pecah. Ia tidak bisa menerima ini. Ia tidak akan menerima ini. Tangannya gemetar saat meraih tas ranselnya. Ia harus pergi. Malam ini juga, sebelum semuanya terlambat. Malam ini, ia akan melarikan diri dari mimpi buruk ini. Hujan turun deras saat Alina berlari keluar dari rumah. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, dan napasnya terengah-engah. Kakinya gemetar karena dingin dan kelelahan, tetapi ia tidak bisa berhenti. Jika ia kembali, maka esok harinya ia akan resmi menjadi istri pria tua itu. Ia tidak tahu harus kemana, tak punya teman dekat, tak ada saudara yang bisa ia datangi. Satu-satunya yang ada dalam pikirannya saat ini hanyalah pergi sejauh mungkin. Saat melewati jalan utama, ia melihat sebuah hotel mewah dengan lampu-lampu terang berkilauan.
Mungkin ia bisa berlindung di sana untuk sementara waktu, hanya untuk menenangkan pikirannya. Dengan langkah ragu, ia masuk ke dalam lobi hotel yang luas dan penuh dengan orang-orang berpakaian elegan. Namun, belum sempat ia melangkah lebih jauh, seorang petugas keamanan mendekatinya dengan tatapan curiga. "Maaf, Nona, apa Anda tamu hotel ini?" Alina menelan ludah. "Aku." Ia menunduk, menyadari betapa lusuhnya penampilannya dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Pakaian yang basah kuyup dan wajah yang penuh air mata pasti membuatnya tampak mencurigakan. "Saya rasa Anda salah tempat," lanjut petugas itu dengan nada tegas. "Hotel ini bukan tempat untuk orang sembarangan." Alina mengerti maksudnya. Ia hanya dianggap gelandangan yang tersesat di tempat mewah ini. Namun sebelum ia bisa menjawab, sebuah suara dingin menyela. "Dia bersamaku." Alina tersentak dan menoleh. Seorang pria tinggi berdiri di dekatnya, mengenakan setelan jas mahal yang terjahit sempurna di tubuh tegapnya. Rambutnya hitam pekat, tersisir rapi, dan sorot matanya tajam serta penuh wibawa. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya begitu dingin dan sulit ditebak. Petugas hotel langsung mundur dengan hormat. "Maaf, Pak Revan. Kami tidak tahu." "Revan?" Nama itu terdengar familiar. Bukankah RV Corporation, perusahaan raksasa yang sering muncul di berita, dimiliki oleh seseorang bernama Revan? Tapi kenapa pria seperti ini menolongnya? Pria itu menatapnya sekilas. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan berjalan menuju lift. Alina tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi pilihan lain tidak ada. Dengan langkah ragu, ia mengikuti pria asing itu masuk ke dalam lift. Begitu pintu lift tertutup, suasana menjadi sunyi. Alina bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia mencuri pandang ke arah pria itu yang berdiri tegap dengan tangan dimasukkan ke dalam saku celana. "Kenapa kau menolongku?" Alina akhirnya memberanikan diri bertanya. Revan tidak langsung menjawab. Ia hanya meliriknya sebentar sebelum akhirnya berucap, "Kau terlihat menyedihkan." Jawaban itu membuat Alina terdiam. Saat lift sampai di lantai tertinggi, Revan melangkah keluar lebih dulu. Tanpa menoleh, ia berkata, "Kau bisa tidur di sini malam ini." Alina mengernyit, tetapi tetap mengikuti pria itu memasuki sebuah kamar hotel yang luas dan mewah. Ruangan itu lebih besar dari rumahnya sendiri. Langit-langit tinggi dengan lampu kristal, sofa mahal, dan jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota yang gemerlap di tengah hujan. Kamar ini, Alina menoleh ke arah pria itu yang kini sedang membuka kancing jasnya dengan santai. "Ini kamarmu?" Revan tidak menjawab, hanya berjalan ke arah meja bar kecil dan menuang segelas air. Alina menatap sekeliling dengan bingung. "Aku bisa tidur di mana?" Revan mengangkat alis. "Di mana saja." Tapi Revan menaruh gelasnya dan menatapnya tajam. "Dengar, aku tidak peduli siapa kau atau apa masalahmu. Aku hanya membiarkanmu tinggal di sini karena aku sedang tidak ingin melihat drama di lobi hotelku. Jangan berpikir macam-macam." Alina mengangguk pelan, masih ragu tetapi tidak punya pilihan lain. Tanpa pikir panjang, ia duduk di sofa dan membenamkan wajahnya di bantal. Tubuhnya begitu lelah hingga dalam hitungan detik, ia terlelap dalam kehangatan ruangan yang nyaman itu. Revan menatap gadis yang kini tertidur di sofanya. Tatapan matanya sedikit melunak. Ia tidak tahu siapa gadis ini dan apa yang terjadi padanya. Tapi satu hal yang pasti, keberanian gadis ini untuk melarikan diri dari sesuatu yang jelas menghancurkannya, entah kenapa membuatnya sedikit tertarik. Tanpa sadar, Revan tersenyum tipis. Malam ini, hidup gadis itu akan berubah selamanya. Pagi datang lebih cepat dari yang Alina duga. Saat kelopak matanya terbuka, ia mendapati dirinya berada di sebuah sofa empuk yang luas. Seluruh tubuhnya terasa lebih ringan, tidak seperti malam sebelumnya saat ia terpaksa berlari tanpa arah. Namun, begitu kesadarannya pulih, ia teringat di mana ia berada. Matanya langsung melebar. Hotel. Pria asing.
Alina segera duduk dan menatap sekeliling. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar, menerangi ruangan mewah yang masih terlihat sempurna, seolah tak tersentuh. Namun, pria yang membawanya ke sini tadi malam tidak terlihat dimanapun. Aku masih berpakaian lengkap, gumamnya pelan sambil mengecek tubuhnya. Ia mengembuskan napas lega. Setidaknya, pria itu tidak berbuat macam-macam padanya. Tiba-tiba, suara pintu terbuka membuatnya refleks menoleh. Pria itu Revan, muncul dengan setelan jas baru, tampak lebih rapi dan berwibawa dibandingkan semalam. Rambutnya tersisir sempurna, dan auranya terasa lebih kuat. Ia menatap Alina dengan ekspresi datar sebelum melangkah menuju meja dan mengambil arlojinya. "Kau sudah bangun," ucapnya tanpa nada kehangatan. Alina masih duduk dengan canggung di sofa, merasa seperti orang asing yang tersesat di tempat yang salah. Terima kasih," katanya pelan, merasa harus mengatakan sesuatu. Revan tidak menanggapi, hanya memakai arlojinya dan merapikan jasnya dengan tenang. Melihat sikapnya yang begitu tenang dan dingin, Alina mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? "Aku bisa pergi sekarang," katanya sambil berdiri. Revan mengangkat alis. "Pergi kemana?" Alina menggigit bibirnya. Ia bahkan tidak tahu harus kemana. "Aku akan mencari tempat lain," jawabnya ragu. Revan menatapnya sebentar, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. "Terserah. Aku tidak peduli kemana kau pergi." Alina merasa sedikit kesal dengan nada dinginnya, tetapi ia tidak bisa protes. Bagaimanapun juga, pria ini sudah menolongnya. Namun, tepat saat Revan hendak membuka pintu, terdengar suara ketukan dari luar. "Pak Revan, maaf mengganggu, tapi ada beberapa dokumen yang perlu Anda tanda tangani sebelum ke kantor." Suara seorang pria terdengar dari balik pintu. Alina membeku. "Pak Revan?" Revan membuka pintu, dan seorang pria berjas rapi masuk, membawa map tebal. Wajahnya penuh hormat saat menyerahkan dokumen itu. Pertemuan dengan investor dijadwalkan pukul 10 pagi, dan rapat dengan tim marketing pukul 1 siang. "Pak," lanjut pria itu. Alina memandang mereka dengan mata membesar. "Jadi pria ini?" "Baik." Revan mengambil dokumen itu dan menandatanganinya dengan cepat. Pria itu kemudian melirik ke arah Alina yang masih berdiri kebingungan. "Nona ini?" "Orang yang tidak perlu kau pikirkan," jawab Revan singkat. Pria itu tampak sedikit bingung, tetapi segera kembali fokus pada pekerjaannya. Setelah selesai, ia membungkuk hormat lalu pergi meninggalkan ruangan. Alina masih terdiam, otaknya berusaha memproses semua informasi yang baru ia terima. "Kau?" katanya dengan suara hampir berbisik. "Kau CEO?" Revan menatapnya santai, seolah fakta itu bukan hal besar. "Baru tahu?" Alina tidak bisa menahan keterkejutannya. Ia mengira pria ini hanya tamu kaya biasa, tetapi ternyata ia adalah seorang CEO. "Jadi kau pemilik hotel ini juga?" tanyanya lagi. Revan mengangguk ringan. "Dan beberapa perusahaan lain." Alina semakin terkejut. Ia benar-benar tidur semalaman di kamar seorang CEO tanpa menyadarinya. Revan memasukkan tangannya ke dalam saku dan menatapnya dengan ekspresi malas. "Kau masih ingin pergi?" Alina tersentak. Ia benar-benar tidak tahu harus kemana. Jika ia keluar sekarang, ia bisa saja tertangkap oleh ibunya atau Om Haris. Revan sepertinya bisa membaca kegelisahannya. "Aku tidak peduli dengan masalahmu. Tapi kalau kau butuh tempat tinggal sementara, aku bisa mengatur sesuatu." Alina menatapnya ragu. "Kenapa pria ini mau menolongnya?" "Aku bisa membayar jika kau mau memberiku pekerjaan," katanya tanpa pikir panjang. Revan mengangkat sebelah alis, tampak tertarik. "Kau ingin bekerja untukku?" Alina mengangguk. "Aku tidak mau hidup bergantung pada orang lain. Aku butuh uang, dan aku bisa bekerja keras." Revan terdiam sejenak, lalu berjalan mendekat. Ia menatap Alina dengan tatapan tajam yang seolah mencoba membaca pikirannya. "Baik," katanya akhirnya. "Mulai besok, kau bekerja di perusahaanku.
Jangan buat aku menyesal telah membiarkanmu tinggal di sini. Alina menelan ludah. Ia tidak tahu apakah keputusannya ini benar atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Alina masih belum bisa percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dalam satu malam, hidupnya berubah drastis. Melarikan diri dari pernikahan paksa, bertemu pria asing yang ternyata seorang CEO, dan sekarang ia malah bekerja untuknya. Pagi itu, Revan memberinya pakaian bersih sebelum pergi ke kantor. Alina tidak menyangka, pria itu bahkan sudah menyiapkan semuanya untuknya tanpa banyak bicara. Kenapa pria ini begitu baik padaku? Pikirnya. Saat itu, seorang wanita parubaya mengetuk pintu kamar hotel dan masuk dengan membawa beberapa pakaian. "Nona, ini pakaian yang diminta oleh Pak Revan untuk Anda," ucap wanita itu ramah. Alina mengambilnya dengan hati-hati. "Terima kasih." Wanita itu tersenyum dan meliriknya dari ujung kepala sampai kaki, seolah menilainya. Pak Revan jarang sekali membawa wanita ke sini, apalagi sampai membelikan mereka pakaian. Alina menegang. "Aku bukan siapa-siapa," jawabnya buru-buru. Wanita itu tersenyum tipis. "Begitu ya? Kalau begitu, saya permisi. Jika Anda butuh sesuatu, silakan hubungi layanan hotel." Setelah wanita itu pergi, Alina segera mengganti pakaiannya. Setelan kemeja putih dan rok pensil hitam yang disiapkan membuatnya tampak seperti pekerja kantoran profesional. Ia menatap bayangannya di cermin. Ini masih terasa seperti mimpi. Beberapa jam kemudian, ia dibawa ke kantor pusat RV Corporation oleh salah satu asisten Revan. Begitu memasuki gedung pencakar langit yang megah itu, jantung Alina berdebar kencang. "Aku benar-benar akan bekerja di sini?" Banyak karyawan berlalu lalang, semua berpakaian rapi dan membawa dokumen. Alina merasa kecil di antara mereka. Setelah menunggu beberapa menit, ia akhirnya dipanggil masuk ke ruang kerja Revan di lantai tertinggi. Saat pintu terbuka, Alina hampir lupa bernapas. Ruangannya luas dan elegan, dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Di tengah ruangan, Revan duduk di belakang meja besar, mengenakan jas hitam yang membuat auranya semakin dingin dan berwibawa. Ia mengangkat pandangannya saat Alina masuk. "Duduk." Alina menurut, merasa canggung duduk di depan pria yang kini menjadi bosnya. Revan menatapnya sebentar sebelum melemparkan sebuah berkas ke atas meja. "Tanda tangani ini." Alina mengambilnya dan membaca cepat. Matanya membesar saat melihat isinya. Kontrak kerja sebagai asisten pribadi CEO? Ia mendongak dengan ekspresi terkejut. "Aku akan bekerja sebagai asisten pribadimu?" Revan menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Kau bilang kau ingin bekerja, bukan? Aku tidak punya waktu untuk mengurus orang yang tidak berguna. Jadi jika kau ingin tinggal, kau harus bekerja untukku." Alina menggigit bibirnya. "Tapi aku tidak punya pengalaman di dunia bisnis." "Itu urusanmu," potong Revan. "Aku tidak butuh pengalaman. Aku butuh orang yang bisa kupercayai." Alina semakin bingung. "Kenapa harus aku? Aku bisa memberikanmu pekerjaan lain," lanjut Revan dengan nada datar. "Tapi itu artinya kau akan bekerja di bagian bawah, mungkin sebagai staf biasa atau bahkan resepsionis." Alina menelan ludah. Pekerjaan sebagai asisten pribadi pasti lebih menjanjikan, tetapi bekerja langsung di bawah pria dingin ini? Revan menyipitkan matanya. "Jadi, kau takut?" Alina mengembuskan napas panjang. Ia tidak mau terlihat lemah. Ia sudah cukup dihina oleh ibunya sendiri dan diperlakukan seperti barang oleh Om Haris. Sekarang, ia ingin membuktikan bahwa ia bisa bertahan. Dengan tangan sedikit gemetar, ia meraih pena dan menandatangani kontrak itu. Revan tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit dibaca. "Bagus. Mulai sekarang, kau bekerja untukku, Alina." Dan saat itulah, ia sadar keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Sudah 3 bulan sejak Alina bekerja sebagai asisten pribadi Revan. Selama itu,
Hidupnya berubah drastis. Dari seorang gadis yang kabur dari pernikahan paksa, kini ia menjadi tangan kanan seorang CEO besar. Namun, bukan berarti perjalanan ini mudah. Revan adalah bos yang dingin dan perfeksionis. Ia jarang berbicara kecuali untuk urusan pekerjaan. Dan setiap kali Alina melakukan kesalahan, tatapan tajamnya lebih menusuk daripada kata-kata. Tapi, di balik semua itu, Alina mulai memahami pria itu lebih dalam. Ia bukan hanya seorang pemimpin yang tegas, tetapi juga seseorang yang selalu memastikan semua orang di sekitarnya berada dalam kondisi terbaik, termasuk dirinya. Kau harus belajar lebih cepat, Alina. Jangan biarkan orang lain meremehkanmu hanya karena kau baru di dunia ini. Jika kau ingin bertahan di sisiku, tunjukkan bahwa kau pantas berada di sini. Kata-kata Revan selalu terngiang di benaknya. Hari ini, Alina kembali sibuk di kantor. Ia baru saja selesai dengan jadwal rapat dan tengah mengecek dokumen ketika suara ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Alina mengernyit sebelum mengangkatnya. Halo? Alina, kau di mana? Suara nyaring itu langsung membuatnya merinding. Suara yang sangat dikenalnya. Ibunya. Alina membeku di tempat. Sudah 3 bulan ia menghilang tanpa kabar, dan ia berharap tidak perlu lagi berurusan dengan wanita yang tega menjualnya. Kau pikir bisa lari selamanya? Hah? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Suara ibunya terdengar marah. Kau ini anak durhaka. Pergi meninggalkan ibu sendiri dan membuat malu keluarga. Kau harus pulang sekarang juga. Darah Alina mendidih. Untuk apa? Agar kau bisa menjualku lagi? Jaga mulutmu, dasar anak kurang ajar, bentak ibunya. Om Haris sudah menunggumu. Kau pikir bisa hidup tanpa kami? Kau itu bukan siapa-siapa. Jantung Alina berdegup kencang. Amarah, sakit hati, dan rasa takut bercampur menjadi satu. Sebelum ia sempat membalas, sebuah tangan meraih ponselnya dan mematikannya. Alina terkejut saat menyadari siapa yang melakukannya. Revan berdiri di sampingnya, ekspresinya dingin, tetapi sorot matanya tajam. Siapa itu? Alina menggigit bibirnya. Ibuku. Revan menatapnya beberapa detik, lalu tanpa banyak bicara, ia meraih jasnya. Ikut aku. Alina bingung. Kemana? Revan tidak menjawab, hanya menarik tangannya dan membawanya keluar. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah restoran mewah. Saat Alina memasuki ruangan VIP bersama Revan, ia langsung membeku. Di sana, ibunya sudah duduk dengan wajah penuh kemarahan, bersama seorang pria tua yang membuat Alina mual hanya dengan melihatnya. Om Haris. Akhirnya kau datang juga. Suara ibunya melengking. Cepat duduk. Alina tidak bergerak. Ia ingin berbalik dan pergi, tetapi genggaman Revan di tangannya menahannya. Revan lalu melangkah maju, menarik kursi, dan duduk dengan penuh wibawa. Kalau ada yang harus duduk, itu kalian, ucapnya dingin. Ibunya terkejut. Siapa kau? Revan menyandarkan tubuhnya dengan santai. Orang yang sekarang bertanggung jawab atas Alina. Om Haris menatap Revan dengan mata menyipit. Apa maksudmu? Alina masih keluarganya. Kami berhak menentukan masa depannya. Revan tertawa kecil, tetapi nadanya penuh ancaman. Masa depan? Kau ingin menjualnya? Lebih tepatnya. Ibunya mulai panik. Tidak, kau salah paham. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku. Benarkah? Revan melirik Alina sekilas sebelum kembali menatap ibunya. Sayangnya, Alina bukan anak kecil lagi. Ia bisa menentukan sendiri masa depannya. Dan mulai sekarang, aku yang akan menjaganya. Ibunya melotot. Apa? Revan tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sesuatu dari jasnya, sebuah cincin berlian. Alina terkejut saat Revan mengambil tangannya dan menyematkan cincin itu di jari manisnya. Aku sudah melamarnya, ucapnya santai, dan dia menerimanya. Alina terbelalak.
Apa yang barusan dikatakannya? Ibunya dan Om Haris juga tampak syok. Kalian tidak berhak lagi atasnya, lanjut Revan. Mulai sekarang, dia adalah tunanganku. Dan jika ada yang berani mengganggunya lagi, aku tidak akan tinggal diam. Wajah ibunya langsung pucat. Om Haris menegang. Mereka mungkin bisa menindas Alina, tetapi mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu siapa Revan. CEO muda, miliarder, pria yang tidak bisa disentuh oleh orang seperti mereka. Ibunya berusaha mencari celah. Alina, kau serius? Alina masih syok, tetapi melihat kepercayaan diri Revan, sesuatu dalam dirinya mengatakan, mungkin ini bukan keputusan buruk. Jadi, dengan suara mantap, ia menjawab, ya, aku akan menikah dengannya. Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas dari belenggu keluarganya. Alina menatap pantulan dirinya di cermin dengan penuh kepuasan. Gaun putih yang membalut tubuhnya sempurna mencerminkan bagaimana hidupnya berubah. Dari gadis yang hampir dijual oleh ibunya, kini ia berdiri sebagai calon istri seorang CEO ternama, Revan Alvarezi. Namun, ini bukan sekadar tentang pernikahan. Ini adalah awal dari balasannya. Ia mengembuskan napas panjang sebelum berbalik. Revan sudah menunggunya di pintu, mengenakan setelan hitam yang membuat auranya semakin berwibawa. Kau siap? Alina tersenyum kecil. Lebih dari siap. Mereka keluar dari kamar hotel menuju aula tempat acara pertunangan mereka diadakan. Semua tamu penting hadir, pebisnis, investor, serta orang-orang dari dunia korporat yang bahkan tidak pernah Alina bayangkan bisa ia temui. Namun, tamu yang paling ia tunggu-tunggu adalah keluarganya. Dan mereka ada di sana. Ibunya duduk dengan wajah masam, jelas merasa terhina berada di tengah kemewahan yang bukan miliknya. Sementara Om Haris tampak tak nyaman, seolah menyadari betapa salahnya tindakan mereka terhadap Alina. Saat Revan menggenggam tangannya dan membawanya ke tengah aula, semua mata tertuju pada mereka. Selamat malam, semuanya. Suara Revan menggema, penuh ketenangan dan otoritas. Hari ini adalah malam yang istimewa bagi saya, karena saya memperkenalkan wanita yang akan menjadi bagian dari hidup saya, Alina. Suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Namun, ibunya tiba-tiba berdiri. Alina, kau sungguh akan menikah dengannya? Kau bahkan tidak memberitahu keluarga sendiri? Alina tetap tersenyum, tetapi suaranya tajam. Keluarga? Ia menatap ibunya penuh sindiran. Seingatku, aku tidak pernah dianggap sebagai keluarga. Aku hanya dijadikan barang yang bisa dijual untuk keuntungan kalian. Ruangan menjadi hening. Para tamu mulai berbisik-bisik, sebagian besar memandang ibunya dengan tatapan penuh kritik. Ibunya tampak panik. Tidak, itu tidak benar. Alina melipat tangannya. Oh, kau ingin aku membeberkan semuanya di depan orang-orang penting ini? Ibunya semakin tegang. Om Haris yang awalnya diam, tiba-tiba berdiri. Alina, kau jangan sok suci. Tanpa kami, kau bukan siapa-siapa. Alina tertawa kecil, tetapi matanya berkilat tajam. Tanpa kalian? Justru tanpa kalian, aku bisa berdiri di sini. Dan omong-omong, tahukah kalian apa yang sudah kulakukan? Ia berbalik sebentar ke arah Revan yang mengangguk, memberi sinyal bahwa segalanya sudah siap. Beberapa detik kemudian, layar besar di aula menampilkan dokumen-dokumen bisnis milik Om Haris, dokumen yang membuktikan bahwa ia telah melakukan banyak transaksi ilegal dan penipuan keuangan. Tamu-tamu di ruangan langsung terkejut. Beberapa dari mereka bahkan mengenal Om Haris dan langsung menyadari betapa buruknya rekam jejaknya. What? Ini dari mana? Om Haris panik. Alina tersenyum puas. Aku mendapatkan semua ini melalui tim investigasi Revan. Dan sekarang, semua orang tahu kebenarannya. Om Haris pucat. Beberapa orang sudah mulai meninggalkan mejanya, tak ingin berurusan dengan seseorang yang memiliki skandal bisnis. Sementara itu, ibunya masih mencoba membela diri. Alina,
Tolong ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Alina menatapnya dingin. Kau ingin yang terbaik untukku, atau untuk dirimu sendiri? Ibunya tidak bisa menjawab. Saat itu, seorang pria berbaju resmi masuk ke aula bersama beberapa petugas keamanan. Ia menghampiri Om Haris. Pak Haris, kami mendapat laporan atas dugaan penipuan finansial dan penggelapan pajak. Kami harus meminta Anda untuk ikut dengan kami. Om Haris membelalak. Tidak, ini pasti kesalahpahaman. Para tamu yang tadi masih berpikir 2 kali, kini benar-benar menjauh darinya. Sementara itu, Alina berbalik pada ibunya. Kau tidak ditangkap, tapi hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Tanpa Om Haris, kau kehilangan segalanya. Ibunya tampak linglung, seolah baru menyadari bahwa dunia yang ia kenal sudah runtuh. Saat para petugas membawa Om Haris pergi, Alina menghela napas. Ia menatap Revan, yang tersenyum tipis padanya. Bagaimana rasanya mendapatkan keadilan? Tanya Revan pelan. Alina tersenyum puas. Rasanya luar biasa. Dan malam itu, Alina tahu ia telah menang. Alina menatap langit malam dari balkon kamarnya. Angin sepau-sepau menerpa wajahnya yang masih dipenuhi dengan berbagai emosi. Malam ini seharusnya menjadi momen kemenangannya. Ia telah membalas dendam pada orang-orang yang menghancurkan hidupnya. Ibunya kehilangan segalanya, Om Haris ditangkap, dan ia kini berdiri di sisi pria paling berkuasa yang pernah ia temui. Namun, ada satu hal yang masih mengganggunya. Revan. Pria itu telah mengubah hidupnya, membawanya dari keterpurukan menuju kehidupan penuh kemewahan. Ia membantunya membalas dendam, memberinya perlindungan, bahkan menawarkan cinta. Tapi, apakah ia benar-benar mencintainya? Masih melamun, suara Revan terdengar dari belakang. Alina menoleh dan melihat pria itu berjalan mendekatinya dengan segelas anggur di tangan. Tatapannya masih setenang biasa, tapi ada sesuatu di sana, sesuatu yang sulit ia baca. Aku hanya berpikir, jawab Alina lirih. Revan menyerahkan gelas anggur itu padanya, lalu bersandar di pagar balkon, menatapnya dengan ekspresi penuh selidik. Tentang apa? Alina menyesap anggurnya perlahan, lalu menatapnya dalam-dalam. Tentang kau, tentang kita, tentang semua ini. Revan menaikkan alisnya, lalu tersenyum tipis. Jadi, kau masih meragukan semuanya? Alina menghela napas. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan, Revan. Kau muncul dalam hidupku di saat aku terpuruk, lalu tiba-tiba mengangkatku setinggi ini. Aku tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini. Revan menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, apa yang sebenarnya kau takutkan, Alina? Gadis itu terdiam. Apa yang ia takutkan? Bahwa perasaan ini hanya sementara? Bahwa suatu hari ia akan terbangun dan menyadari bahwa semua ini hanya mimpi? Atau bahwa aku akan jatuh cinta padamu? Akhirnya ia mengaku. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Kemudian, Revan tersenyum. Lalu, apa itu hal yang buruk? Alina mengalihkan pandangannya. Aku tidak pernah percaya pada cinta, Revan. Aku melihat bagaimana ibuku menghancurkan ayahku demi uang. Aku tahu bagaimana rasanya dijual, diperlakukan seperti barang. Cinta bagiku hanyalah ilusi. Revan mendekat, lalu menyentuh dagunya dengan lembut, memaksanya untuk kembali menatapnya. Dan aku berbeda. Alina menelan ludah. Kau. Alina, suara Revan terdengar dalam dan penuh ketulusan. Aku tidak pernah memaksamu untuk mencintaiku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku di sini, bukan karena ingin mengikatmu atau mengendalikanmu. Aku hanya ingin berada di sisimu. Dadanya terasa sesak. Ada sesuatu dalam nada suara Revan yang membuatnya merasa hangat. Jika kau butuh waktu, aku akan menunggu, lanjut pria itu. Tapi satu hal yang harus kau tahu, aku tidak pernah menginginkanmu hanya karena kau, milikku. Aku menginginkanmu, karena kau adalah kau. Alina merasakan matanya panas. Ia tidak pernah merasa begitu dihargai sebelumnya.
Pelan, ia tersenyum kecil. Aku tidak tahu apakah aku bisa langsung mencintaimu, Revan. Revan tersenyum. Aku tidak butuh jawaban sekarang. Alina menghela napas, lalu mengangguk. Tapi aku tahu satu hal. Apa? Gadis itu menatap matanya dalam-dalam. Aku mengagumimu. Revan terdiam, lalu tertawa kecil. Itu permulaan yang bagus. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alina merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, cinta bukanlah hal yang harus ia benci. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia bisa belajar untuk mencintai.